Sahabat jempol, salam sejahtera. Harun Masiku lahir tanggal 21 Maret tahun 1971, di ujung pandang adalah seorang politikus Indonesia. Ia pernah bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK, sejak tanggal 17 Januari tahun 2020 dalam dugaan tindak pidana kasus suap KPU. Harun pernah tercatat aktif sebagai anggota Partai Demokrat, sebelum kemudian dia hijrah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada tahun 2009 ia menjadi tim sukses pemenangan pemilu dan Pilpres Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono. Pernah tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat. Harun juga aktif sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Setelah berhijrah dari Partai Demokrat, dia pun kemudian melanjutkan karir politiknya, menjadi anggota Partai PDIP. Pada Pileg tahun 2019, nama Harun tidak tercatat dalam daftar calon sementara DCS KPU, dalam DCS dengan nomor urut 6, pada saat itu adalah atas nama Astrayuda Bangun. Setelah KPU melakukan pemutakhiran data, nama Harun Masiku muncul untuk menggantikan Astrayuda Bangun di nomor urut 6 pada daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Saat Pileg 2019, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878 suara. Karenanya, tidak lolos sebagai anggota DPR RI. Pada saat itu, calon legislatif dari PDIP, dari Dapil Sumsel 1, yang dinyatakan terpilih adalah Nazarudin Kiemas, yang meninggal 17 hari sebelum pemilu. Karena alasan itulah, PDIP perlu menyiapkan pengganti Nazarudin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu, pengganti Nazarudin adalah calon legislatif PDIP, yang memperoleh suara terbanyak kedua, dari partai dan dapil yang sama, dengan calon legislatif yang meninggal. Mengacu pada aturan tersebut, pengganti Nazarudin adalah Rizky Aprilia. Sayangnya, PDIP tidak menginginkan Rizky, malah mengajukan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin, walaupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PDIP, melalui Doni Tri Istiqomah, selaku kuasa hukum, menggugat pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3/2019, tentang pemungutan dan penghitungan suara, ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan gugatan tersebut, sehingga pemilihan partai tidak lagi berdasarkan suara kedua terbanyak, namun ditentukan partai. Namun, KPU tetap bersikukuh menempatkan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. Harun Masiku berupaya melakukan lobi ke KPU RI melalui Wahyu Setiawan. Surat tersebut dikirimkan melalui staf sekretariat DPP PDIP, Saiful Bahri, dan orang kepercayaan Wahyu, yang juga mantan anggota Bawaslu tahun 2008 sampai tahun 2012, Agustiani Tio Fridelina. Wahyu bersedia melakukan penetapan sebagai pengganti Nazarudin dengan permintaan uang sebesar 900 juta. Siapa sebenarnya Harun Masiku? Harun berasal dari keluarga berlatar belakang hukum. Ayahnya Yohanes Masiku merupakan seorang mantan hakim yang pernah bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan. Harun juga pernah jadi pengacara di Jakarta. Mei tahun 2024, keberadaannya nyaris menemui titik terang, tetapi seorang sumber penyidik KPK kala itu, yang kini sudah tak menjabat, mengungkap ada hambatan penangkapan Harun karena minimnya dukungan para pimpinan saat itu. Diketahui, para penyidik saat itu mendeteksi adanya komunikasi Harun dengan sejumlah pihak. Harun diduga berada di Pulau Jawa. Seorang mantan penyidik mengatakan, perkiraan posisi Harun berlokasi di Tangerang atau Banten. Sumber lainnya, seorang mantan penyidik KPK yang menangani kasus Harun, selama 3 tahun penyidikan, menegaskan jejak-jejak Harun di Indonesia sebenarnya sangat kuat. Selama masa penyidikannya, ia membeberkan terdapat ratusan panggilan, dari 2 nomor Indonesia kepada para kerabat Harun Masiku. Di sisi lain, suatu waktu, ia pernah mendatangi sebuah rumah sederhana yang menunjukkan adanya jejak Harun Masiku, tetapi para pemilik rumah tersebut tak ingin membukakan pintu untuk para penyidik. Padahal rumah itu bukan rumah yang mewah, rumah itu di pinggir sawah, ya biarpun nggak jelek-jelek amat, bukan tipikal yang sepertinya bisa bayar pengacara selama setahun lebih.
Depok, Kalimantan, dan Sulawesi merupakan lokasi-lokasi lainnya yang pernah terendus keberadaan Harun Masiku. Namun sosoknya tak pernah benar-benar terlihat. Temuan barang peninggalan Harun, terakhir kali ditemukan pada Juni tahun 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, menyatakan, penyidik menemukan mobil Harun Masiku di kawasan apartemen Tamrin Residence, Jakarta, yang sudah terparkir selama 2 tahun sejak 2022. Mobil yang ditemukan tersebut adalah Toyota Camry, berwarna hitam dengan nomor polisi B8351WB. Di mobil itu, KPK menemukan dokumen terkait Harun Masiku. Wartawan sempat menelusuri identitas pemilik mobil tersebut. Namun, ketika dicek di situs informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, identitas pelat mobil tersebut itu tak bisa ditemukan. Penetapan tersangka baru petinggi politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah di kasus suap PAW, menambah daftar panjang para tersangka. 3 pelaku lainnya, yakni Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, tengah menjalani hukuman pengadilan. Wahyu merupakan terpidana kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam kasus ini, ia sedianya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Artinya, jika dihitung sejak masa penahanannya pada Januari tahun 2020, Wahyu hanya menjalani hukuman kurungan selama 3 tahun 9 bulan. Namun, karena dianggap telah memenuhi syarat substantif dan administratif, Wahyu mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Wahyu masih harus menjalani bimbingan Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang, hingga tanggal 13 Februari tahun 2027. Mengapa begitu sulit menangkap Harun Masiku? Di balik sukarnya menemukan Harun, karena terkait dengan skandal korupsi yang lebih besar. 2 ex-penyidik KPK yang menangani kasus Harun mengatakan, sukarnya peringkusan mantan politikus PDI Perjuangan itu, disinyalir karena perannya membereskan kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Terkait kasus Harun ini, telah banyak daftar orang yang sudah menjalani hukuman. Termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang telah ditangkap KPK, dan kini tengah menjalani sidang di pengadilan. Sedangkan keberadaan Harun Masiku masih menjadi hantu hingga saat ini. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera.